Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya baru saja bertemu dengan seorang yang sangat ahli berkaitan dengan tanaman. Bukan sebagai ahli yang kemudian memeriksa tanaman dan sebagainya, tetapi ahli seperti seorang psikolog dengan pasiennya. Dia bisa mengetahui pohon ini sehat atau tidak dari tekstur kulitnya, dari daunnya yang bercahaya, juga dari bentuk cabang-cabangnya. Dan ketika dia melihat ada satu pohon besar yang ditebang, dia melihat bahwa cara penebangannya keliru, sehingga menimbulkan kerusakan dan luka di tempat yang lain. Dan kemungkinan besar pohon itu akan mengalami kesulitan untuk recovery. Lalu dia mengatakan bahwa kita sebetulnya seperti pohon juga kamu. Kita mesti harus hati-hati, yang paling penting adalah akarnya harus kuat kalau kita mau sehat. Dan sebagai manusia, akar yang sehat adalah spiritualitas. Jadi hidup rohaninya harus kuat. Kita harus bisa menyadari bahwa diri kita itu spiritual being, manusia rohani. Sehingga kita bisa memandang dan mengerti realitas, peristiwa, relasi, komunikasi dari sudut pandang yang luas dan mendalam. Dari sudut pandang rohani. Kita harus menyadari diri sebagai makhluk rohani, spiritual being, yang tidak hanya terbatas pada badan, pikiran, dan perasaan. Dan di situ kemudian kita bisa terus bertumbuh kalau akarnya kuat. Nah, seperti pohon juga membutuhkan orang-orang yang bisa mengerti bagaimana harus menyiram, bagaimana harus memotong dahan, supaya dia terus bertumbuh dan tidak mengalami kesulitan dalam pertumbuhan, atau kemudian setback, mundur karena kekeliruan kita menangani pohon itu. Dibutuhkan seorang mentor, seorang pendamping, seorang pembimbing rohani. Dan disitulah nampak betapa pembimbing rohani itu penting sekali, karena kita lebih kompleks pertumbuhannya. Ada yang perlu dipangkas, ada yang perlu dibiarkan tumbuh. Tapi kalau keliru memangkas dalam hidup rohani, mundurnya terlalu jauh dan kita kadang-kadang sulit mengalami recovery. Maka harus bersyukur kalau menemukan seorang pembimbing rohani. Karena pembimbing rohani ini yang kemudian membantu kita untuk bisa bertumbuh secara rohani. Karena dalam hal rohani, hanya pembimbing-pembimbing rohani yang sudah pernah mencapai tahap spiritual yang lumayan, yang bisa kemudian men-sharingkan pengalamannya. Karena perjalanan hidup rohani itu bukan sesuatu yang bisa ditangkap, dimengerti oleh akal budi, karena memang lebih berkaitan dengan kesadaran. Dan kesadaran itu jauh lebih luas daripada akal budi. Maka dibutuhkan orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesadaran yang tinggi. Disitulah sangat dibutuhkan seorang pembimbing rohani, seorang guru, seorang mentor untuk membantu kita terus bertumbuh. Dan biasanya mentor ini tidak hanya mewajibkan, tetapi juga menantang kita untuk terus bertumbuh, menempuh jalan rohaninya kita masing-masing. Pembimbing rohani hanya menyarankan apa yang perlu dipangkas, apa yang perlu dibiarkan, apa yang perlu disiram, apa yang perlu dipupuk. Dan kita bisa, yang paling pokok, yang paling penting adalah bertumbuh dan menghasilkan buah. Sangat mirip dengan apa yang dinasihatkan oleh Tuhan, bahwa kita semua sebagai murid Kristus harus menghasilkan buah. Kita akan ketahuan dari buah-buah yang kita hasilkan. Karena dari pohon yang baiklah kita mendapatkan buah yang baik. Tetapi dari pohon yang tidak baik, kita tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Nah, untuk menjadi pohon yang baik inilah dibutuhkan mentor, pendamping, guru, pembimbing rohani. Siapapun membutuhkannya, bukan hanya para imam, bukan hanya para pencari
atau kaum spiritual, tetapi kita semua membutuhkan. Karena pada dasarnya kita mempunyai panggilan dan tugas yang sama. Yang dibutuhkan dari pihak kita adalah terus bertumbuh. Dan ada tanda-tanda pertumbuhan dalam hidup rohani. Salah satunya adalah semakin sadar bahwa kita semua terkoneksi, terhubung satu sama lain, terhubung juga dengan semesta, terhubung juga dengan Tuhan. Maka dengan discernment, mencoba membeda-bedakan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui peristiwa dan orang-orang yang kita temui, kita akan bisa mengenali jalan spiritualitas kita masing-masing. Harapannya tentu kita tidak berjalan sendiri. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menemukan seorang pendamping dan guru, perjalanan kita tidak akan mengalami banyak kemunduran. Tetapi justru pelan-pelan kita akan maju. Bersama dengan seorang pendamping dan guru, paling tidak kita menemukan arah yang tepat. Dan kemudian juga metode-metode keterampilan yang bisa membantu kita untuk terus bertumbuh. Maka, apakah Anda sudah menemukan seorang pembimbing rohani? Atau apakah Anda sadar bahwa pembimbing rohani itu penting? Kalau tidak, kita bisa menemukan juga bimbingan-bimbingan itu dari video-video yang ada di media sosial. Tetapi kita harus memilih guru-guru rohani yang memang benar-benar bisa mengarahkan kita kepada tujuan pertumbuhan rohani, yaitu kesadaran yang semakin luas dan juga kesatuan yang semakin erat dengan Tuhan, dengan sesama, dan ciptaan yang lain. Saya percaya Tuhan sendiri selalu membimbing dan mengarahkan kita. Kita perlu menemukan orang-orang yang sudah melalui jalan itu terlebih dahulu dan berkenan membagikan pengalamannya, menunjukkan jalan yang paling tepat untuk kita. Pada akhirnya memang kita sendiri yang harus menemukan, tetapi bimbingan seorang guru akan sangat membantu kita. Melalui mereka lah kita juga merasakan kasih Tuhan yang begitu nyata dengan membimbing perjalanan rohani kita. Mudah-mudahan kita semua menemukan seorang pembimbing rohani, seorang guru yang bisa menuntun kita kepada kesatuan dengan Tuhan melalui perjalanan rohani kita masing-masing. Maka saudara-saudari terkasih, bersyukurlah kalau Anda yang sudah menemukannya. Kalau belum, teruslah berusaha. Tuhan juga akan menunjukkan siapa yang kiranya nanti bisa menjadi teman seperjalanan dalam hidup rohani. Yang jelas, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.